Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniswa Muradia, mahasiswa Teknik Informatika dengan dosen pengampu saya Bu Neng Sri Latifah Zulfa. Akan menjelaskan beberapa materi mengenai analisis algoritma backtracking atau runut balik. Pada laporan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pengenalan backtracking, konsep dasar, implementasi backtracking, serta kegunaan backtracking. Apa itu backtracking? Algoritma backtracking atau runut balik pada dasarnya mencari segala kemungkinan solusi seperti halnya brute force dan exhaustive search. Yang membedakannya adalah pada backtracking, semua kemungkinan solusi dibuat dalam bentuk pohon terlebih dahulu, kemudian pohon tersebut dijelajahi atau explore secara DFS atau Depth First Search. Secara umum, algoritma ini berfungsi dengan baik untuk memecahkan masalah-masalah yang berkembang secara dinamik atau dynamic problem solving, sehingga menjadi dasar algoritma untuk artificial intelligence atau intelijensia buatan. Makalah ini akan membahas kegunaan algoritma backtracking dan bagaimana mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman secara umum. Sebelum lanjut pada pembahasan backtracking, kita akan membahas mengenai DFS atau Depth First Search. Depth First Search merupakan algoritma pencarian buta yang sering digunakan dalam membuat sebuah aplikasi. Algoritma pencarian buta merupakan algoritma pencarian yang dilakukan tanpa ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Pencarian buta berlangsung sampai solusi terakhir ditemukan, dengan menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Algoritma DFS adalah algoritma pencarian yang dilakukan berdasarkan kedalaman, yang dimulai dari level pertama, kemudian dilanjutkan ke anak level berikutnya, sampai tidak terdapat anak level yang lebih dalam lagi. Artificial Intelligence atau AI diperlukan untuk membuat sebuah sistem yang dapat bekerja secara otomatis dengan campur tangan dari operator seminim mungkin. Maka dari itu, riset untuk membuat suatu AI yang semakin mendekati sempurna gencar dilakukan. Salah satu terobosan dalam perkembangan AI pada akhir 90-an adalah dikembangkannya superkomputer Deep Blue dan Deep Blue versi 2 oleh IBM yang dikembangkan untuk bermain catur. Pada program-program untuk pemecahan masalah yang berkembang secara dinamik, meskipun juga dapat digunakan untuk masalah statik, algoritma yang paling umum digunakan adalah algoritma backtracking. Berikut ini adalah algoritma umum backtracking dengan penelusuran menggunakan DFS oleh Rinaldi Munir pada 2004. Bagaimana proses dasar backtracking? Algoritma backtracking mempunyai prinsip dasar yang sama seperti brute force, yaitu mencoba segala kemungkinan solusi. Perbedaan utamanya adalah pada ide dasarnya. Semua solusi dibuat dalam bentuk pohon solusi. Pohon ini terbentuk secara abstrak. Dan algoritma akan menelusuri pohon tersebut secara DFS atau Depth First Search. Sampai ditemukan solusi yang layak. Nama backtrack didapat dari sifat algoritma yang memanfaatkan karakteristik himpunan solusinya yang sudah disusun menjadi suatu pohon solusi. Agar lebih jelas, bisa dilihat pada pohon solusi berikut ini. Perhatikan contoh pohon di samping. Misalkan pohon di atas menggambarkan solusi dari suatu permasalahan. Untuk mencapai solusi 5, maka jalan yang ditempuh adalah 1, 2, 5. Demikian juga dengan solusi yang lain. Algoritma backtrack akan memeriksa mulai dari solusi yang pertama, yaitu solusi 5. Jika ternyata solusi 5 bukan solusi yang layak, maka algoritma akan melanjut ke solusi 6. Jalan yang ditempuh ke solusi 5 adalah 1, 2, dan 5. Untuk menjalan ke solusi 6 adalah 1, 2, dan 6.
Kedua solusi ini memiliki jalan awal yang sama, yaitu 1 dan 2. Jadi, daripada kita memeriksa ulang dari 1 kemudian kedua, maka hasil 1 dan 2 disimpan dan langsung memeriksa solusi 6. Pada pohon yang lebih rumit, cara ini akan jauh lebih efisien daripada brute force. Pada beberapa kasus, hasil perhitungan sebelumnya harus disimpan, sedangkan pada kasus yang lainnya tidak perlu. Langkah lain dari pencarian solusi backtracking, yaitu seperti yang telah dijelaskan bahwa pencarian solusi dengan menggunakan algoritma backtracking ini berbasis pada DFS. Maka kita menggunakan pohon ruang status, langkah-langkah pencarian solusi dengan backtracking adalah sebagai berikut. Yang pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup, dan simpul hidup yang diperluas dinamakan simpul E atau expandon. Jika lintasan yang diperoleh dari perluasan simpul E tidak mengarah ke solusi, maka simpul itu akan menjadi simpul mati, di mana simpul itu tidak akan diperluas lagi. Lalu, jika posisi terakhir ada di simpul mati, maka pencarian dilakukan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Dan jika tidak ada simpul child, maka dilakukan backtracking ke simpul parent. Pencarian dihentikan jika kita telah menemukan solusi atau tidak ada simpul hidup yang dapat diperlukan. Algoritma backtracking menggunakan flowchart. Perhatikan flowchart di samping ini. Yang pertama, kita akan memulai untuk memasukkan ukuran grid. Lalu, selama tata sel pada grid kurang dari sel yang telah dikunjungi, maka kita akan melakukan langkah pada D dan F terlebih dahulu. Pilih secara acak sel tetangga, boleh kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Dilanjut dengan mengecek apakah sel sudah pernah dikunjungi. Jika iya, kembali ke langkah D. Jika tidak, lakukan langkah F. Lalu hapus well atau pembatas pada sel, dan tentukan pintu masuk atau start, serta goal atau pintu keluar. Jika sudah selesai, maka flowchart telah berakhir. Penggunaan terbesar backtrack adalah untuk membuat AI pada board games, atau intelijensi artificial. Dengan menggunakan algoritma ini, program dapat menghasilkan pohon sampai dengan kedalaman tertentu. Dari current status, memilih solusi yang akan membuat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh user akan menghasilkan pohon solusi baru dengan jumlah pilihan langkah terbanyak. Cara ini dipakai sebagai AI yang digunakan untuk dynamic problem solving. Beberapa kegunaan yang cukup terkenal dari algoritma backtrack dari suatu masalah statik adalah untuk memecahkan masalah n-queen problem dan maze solver. Sebenarnya, apa itu n-queen problem? N-queen problem adalah bagaimana cara meletakkan bidang queen catur sebanyak n buah pada papan catur atau pada papan ukuran n kali n. Sedemikian rupa sehingga tidak ada satu bedak pun yang dapat memangsa bedak lainnya dengan gerakan 1:1. Meskipun mungkin terdapat lebih dari satu solusi untuk masalah ini, tetapi pencarian semua solusi biasanya tidak terlalu diperlukan. Tetapi untuk beberapa kasus tertentu diperlukan pencarian semua solusi sehingga didapatkan solusi yang optimal. Lalu, apa itu maze solver? Maze solver adalah bagaimana cara mencari jalan keluar dari suatu maze atau labirin yang diberikan. Pada maze yang sederhana di mana field yang dibentuk dapat dipresentasikan dalam bentuk biner dan pada setiap petak maksimal terdapat 4 kemungkinan, yaitu atas, kanan, bawah, dan ke kiri. Untuk masalah ini, biasanya solusi pertama yang ditemukan bukanlah solusi yang paling optimal, sehingga untuk mendapatkan hasil yang optimal dibutuhkan pencarian terhadap seluruh kemungkinan solusi. Hal ini disebabkan oleh urutan pencarian yang telah ditetapkan dalam program, apakah menyelidiki kemungkinan ke arah atas terlebih dahulu atau ke arah lainnya terlebih dahulu. Implementasi backtracking.
Bagaimana proses implementasinya? Pada algoritma backtrack akan mencoba menelusuri semua kemungkinan solusi yang mungkin. Maka, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat algoritma dasar yang akan menjelajahi semua kemungkinan solusi. Kemudian, algoritma ini diperbaiki sehingga cara pencarian solusinya dibuat lebih sistematis. Lebih tepatnya, jika algoritma itu dibuat sehingga akan menelusuri kemungkinan solusi pada suatu pohon solusi abstrak. Algoritma ini memperbaiki teknik dari brute force dengan cara menghentikan penelusuran cabang. Jika pada suatu saat sudah dipastikan tidak akan mengarah ke solusi, dengan demikian jalan-jalan yang harus ditempuh yang ada di bawah node pada pohon tersebut tidak akan ditelusuri lagi sehingga kompleksitas program akan berkurang. Kembali pada pohon solusi sebelumnya, perhatikanlah pohon di bawah ini. Jika pada pengecekan status di node 2 dapat dipastikan bahwa jalan ini tidak akan menghasilkan solusi yang layak, maka penelusuran jalan langsung dibatalkan, dan dalam kasus ini langsung menelusuri pada node ketiga. Pembatalan penelusuran pada node 2 secara otomatis akan menghilangkan pengecekan pada jalan 1, 2, dan ke-5, serta 1, 2, dan ke-6, yang merupakan faktor untuk mengurangi kompleksitas waktu yang diperlukan. Semakin cepat terdeteksi bahwa jalan yang ditempuh tidak akan mengarah ke suatu solusi yang layak, maka program akan bekerja dengan lebih efisien. Untuk kembali pada step sebelumnya, dalam kondisi backtrack, maka agar hasil perhitungan sampai dengan step tersebut harus disimpan dalam memori. Penyimpanan ini paling mudah dilakukan pada bahasa pemrograman yang telah bisa menangani fungsi-fungsi atau prosedur secara rekursif, sehingga manajemen memori akan dilakukan sepenuhnya oleh kompiler. Pada bahasa pemrograman yang lain, algoritma backtrack masih dapat diimplementasikan meskipun manajemen memori harus dilakukan oleh programmer. Cara manajemen memori yang baik adalah menggunakan pointer atau dynamic array karena kedalaman pohon solusi harus ditelusuri biasanya bervariasi dan tidak dapat ditentukan. Algoritma backtrack dapat diimplementasikan dengan mudah pada bahasa-bahasa pemrograman yang telah mensupport pemrograman rekursif. Bahasa pemrograman yang nyaman digunakan adalah Pascal ataupun Java. Bahasa Pascal dipilih karena bisa diprogram secara rekursif dan mendukung penggunaan pointer. Sedangkan bahasa Java, meskipun lebih rumit tetapi dapat bekerja secara rekursif dan sangat mudah dalam membuat dynamic array. Skema yang umum digunakan pada pemrograman dengan fungsi rekursif adalah telusuri solusi yang ada. Kemudian, cek state program apakah sedang menuju ke suatu solusi. Jika iya, maka panggil kembali fungsi itu secara rekursif. Kemudian, cek kembali apakah solusi sudah ditemukan jika hanya perlu mencari sebuah solusi, atau semua kemungkinan solusi sudah diperiksa jika ingin mengecek semua kemungkinan solusi. Jika iya, maka langsung keluar dari prosedur atau fungsi tersebut. Kemudian, pada akhir fungsi, kembalikan semua perubahan yang dilakukan pada awal fungsi. Pada bahasa pemrograman yang telah mendukung pemanggilan secara rekursif, semua setiap fungsi akan diatur oleh kompiler. Dengan skema ini, maka jika program tidak memiliki solusi, state akhir program akan sama dengan state awal program. Kesimpulannya adalah algoritma backtrack sangat berguna untuk mencari solusi-solusi jumlah kombinasi jalan yang diperlukan untuk mencari sebuah solusi secara berubah dan respon user secara dinamik. Dalam penerapannya, algoritma backtrack juga mudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang sudah mendukung pemanggilan fungsi atau prosedur secara rekursif. Untuk masalah yang mempunyai kemungkinan solusi yang kompleks, seperti permainan catur, sebaiknya kedalaman pohon dibatasi, sehingga tidak menghabiskan waktu yang sangat lama atau waktu yang tersedia. Secara umum, semakin dalam pohon yang ditelusuri, semakin akurat pula jalan menuju solusi. Dalam hal board games, maka tingkat kesulitan AI semakin bertambah. Untuk alokasi memori yang akan dipakai untuk menyimpan jalan solusi, sebaiknya menggunakan dynamic array.
mengingat sebagian besar program yang menggunakan algoritma ini menghasilkan solusi yang tidak dapat diprediksi, berhubung dengan sifat program yang akan sangat bergantung pada state program yang berubah setiap saat. Saran akhir dalam penggunaan algoritma backtrack yaitu, sebagaimana dengan algoritma yang lain, kombinasikan dengan algoritma yang lain, beberapa metode dari exhaustive search bisa digunakan untuk menentukan apakah solusi sedang dijelajahi atau dieksplor menuju ke solusi yang diharapkan. Berikut daftar pustaka yang saya dapatkan. Akhir kata saya tutup. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.